Ada transformasi perpajakan yang terus digencarkan, sehingga konsultan pajak itu akan diperlukan ke depan. Dan pajak ini kompleks. Selama ini di Indonesia berproses itu cukup memakan waktu dan compliance cost yang tinggi, Pak, dan ketidakpastian. Karena interpretasi akan sebuah aturan antara DJP, masyarakat dan konsultan itu bisa berbeda sudut pandang gitu, Pak. Dan juga bagaimana pajak bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Thank you Pak Gede Udik Apriadi for coming. Thank you, Pak. Ya, dalam konteks aku kita sangat bersyukur kehadiran Bapak dan sebagai salah satu praktisi mungkin di Bali yang cukup di refer banyak orang, kita merasa memang dibutuhkan satu orang, tidak hanya dari sisi pemerintah tapi praktisi untuk memainstream not only awareness tapi tax education. Jadi we would like to learn a lot from you, Pak, from this podcast. Mungkin untuk awalan pertama jika boleh Pak diceritakan sedikit aja dari awal your early days sampai sekarang, what makes Pak Gede now. Oke. Ya, please do. Ya. Thank you Pak Nanda Siap. for the opportunity to share a little bit knowledge and insights about tax. Dan mungkin juga sedikit berbagi terkait pengalaman di praktisi perpajakan gitu. Saya Gede Udik Apriadi. Dari background pendidikan saya lulus magister akuntansi di Universitas Udayana, profesi konsultan pajak, dan saat ini sedang kuliah hukum juga Pak di salah satu universitas di Denpasar. Gitu. Sedikit cerita masa kecil, saya dari Singaraja, dari Buleleng, tepatnya di Lovina. Jadi 4 bersaudara. Orang tua saya dulu bekerja di Lovina. Long story short, saya ketemu dengan orang Belanda. Jadi saya disponsor dari kelas 1 SMP sampai S1. Dan saya kuliah S1, S2 dari diploma di Politeknik, kemudian sampai ke Udayana itu fully sponsor, dan beberapa kali pernah mendapatkan beasiswa juga. Untuk profesi, kebetulan dari awal saya fokus di konsultan pajak. Jadi sejak saya dulu kuliah diploma, saya sambil membantu dosen-dosen yang memang juga praktisi dan pengajar di bidang akuntan dan konsultan pajak. Jadi saya menekuni sebagai praktisi di perpajakan sudah hampir 15 tahun ya, 14 tahun lebih, dari sejak dulu kuliah sampai saat ini. Sebelumnya saya salah satu partner di tax consulting firm, salah satu yang terbesar di Bali. Long story short, saya akhirnya memutuskan untuk membuka kantor sendiri dengan partner saya. Kantor saya namanya GMP Consulting. Mungkin itu Pak sedikit seri ya. Untuk organisasi, saya aktif di beberapa organisasi. Di antaranya saya aktif di HIPMI, kebetulan juga sebagai pengurus bidang 2, membidangi keuangan, perbankan dan ekonomi, serta ketua Legal and Tax Center. Aktif juga di Kadin BPC Denpasar sebagai kompartemen kebijakan publik. Aktif juga di Gekrap Pak sebagai pengurus di bagian investasi. Organisasi profesi lain saya aktif di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, member juga di organisasi International Fiscal Tax Associations, dan di Ikatan Akuntan Indonesia. Ya, benar. Ya, thank you Pak Udik. Jadi pertama, you don't strike me as a regular tax consultant. Jadi setelah tadi diceritakan, saya baru terbayang, oh ternyata Anda memang tekun dari kecilnya, dan segala accolades, prestasi itu ya memang mungkin saya nangkapnya dari ketekunan dari kecil itu. Mungkin sedikit cerita Pak. Jadi yang saya jujur saya penasaran, saya praktisi hukum dan mungkin tidak sedetail Pak Gede dalam memahami perpajakan. Itu kesurupan apa Pak? Jadi pengen belajar pajak itu Pak. It's not for everyone, for me I think. But Anda bisa menempatkan diri sebagai narator yang baik. To know the science and to tell the science, itu very different thing. Kesurupan apa itu Pak? Siap Pak. To be honest, sebenarnya saya tidak pernah terpikir untuk berkarir di bidang praktisi, khususnya di konsultan pajak ya. Saya dulu yang kecil karena dari Lovina. Jadi impiannya dulu ingin bekerja di sektor pariwisata. Karena keluarga memang kebanyakan swasta dan di pariwisata gitu. Tapi
ya perjalanan mengarahkan saya berbeda. Seperti yang tadi saya bilang, karena orang tua waktu itu hanya tukang kebun dan security di salah satu villa di Lopina. 4 bersaudara, saya juga tidak pernah kebayang akan bisa kuliah. Bayangan saya dulu selesai SMA to be a tour guide di Lopina. Tapi ada rezeki dipertemukan dengan orang Belanda dan akhirnya dia pulih sponsor dari kelas 1 SMP sampai dengan kuliah. Dan setelah saya graduate dari SMA waktu itu, SMA 4 Singaraja, ketika harus menentukan subjek bidang kuliah, saya propose pariwisata, tidak disetujui oleh sponsor saya gitu. Dia lebih prefer kalau ada opsi yang lain, dia lebih prefer opsi yang lain karena pariwisata itu agak sensitif gitu. Finally saya propose accounting, gitu, akuntansi. Dan sponsor saya sangat setuju. Basically saya orang IPA waktu itu, bukan orang accounting ya, dari SMA. Tapi for me, karena waktu itu opsinya saya ingin kuliah, jadi no matter subjeknya apapun, yang penting bisa kuliah. Jadi ketika sponsor saya bilang accounting better, ya saya ikutin. Jadi saya apply untuk subjek accounting, dan dalam prosesnya ya saya perdalam di akuntansi, perpajakan, akhirnya menekuni di profesi konsultan pajak yang pada ujungnya juga banyak menangani sektor-sektor pariwisata gitu. Hanya berbeda jalur tapi ujungnya masih berkaitan dengan pariwisata. Iya. Menariknya di sana Pak. Jadi mungkin di alternate universe lain ada Pak Gede yang jadi tour guide. Tapi saya penasaran nih, Anda bilang tadi 10 sampai 15 tahun hampir ongoing sampai sekarang. Dan kalau saya anggap itu kawin paksa, saya merasa Pak Gede sampai sekarang nggak sadar-sadar. Kayaknya ini jatuh cinta beneran gitu. Maksud saya, to really get into that profession selama itu, what keeps you on going to this Pak? Maksudnya, apakah ada dosen yang baik? Atau ada pengalaman kerja apa gitu? Diceritakan, mungkin ada dari yang nanti nonton, juga tertarik, dan mereka punya role model. Dan jujur, saya nggak terbayang narator lain saat ini yang ada minimal di Bali yang bisa menjelaskan ini kalau bukan Pak Gede. What makes you stay in the profession? For me, to be honest, waktu saya kuliah diploma 3, belum pernah kepikiran ingin menjadi apa gitu, khususnya ingin menjadi konsultan pajak. Tapi memang benar, waktu itu saya terinspirasi oleh salah satu dosen saya, dosen pajak, yang cara ngajarnya enak, inspiring, jadi smart ya. Dan topik-topik yang disampaikan juga sangat menginspirasi. Dan ada satu statement waktu itu yang membuat saya kemudian menjatuhkan pilihan untuk mulai magang ya istilahnya, praktek kerja lapangan di kantor konsultan pajak atau di auditor, karena statement beliau yang menyampaikan bahwa pajak ini diperlukan ke depan. Karena transformasi perpajakan yang terus digencarkan, sehingga konsultan pajak itu akan diperlukan ke depan, dan pajak ini kompleks. Tidak banyak orang yang suka. Jadi ketika saya mendengar itu, saya lihat ada peluang gitu, karena di balik kompleksitas sedikit orang, peluangnya pasti lebih besar. Pemikiran awamnya seperti itu. Jadi long story short, saya akhirnya memutuskan untuk mulai masuk ke industri, ke bidang consulting, khususnya di perpajakan. Dan dari situ kemudian mulai jatuh cinta dengan industri consulting firm ini ya. Karena di sana saya menemukan, karena passion saya suka bicara, saya suka ketemu orang, dan saya merasa bisa banyak belajar di bidang ini, karena kita ketemu dari awal, kita yang masih junior ketemu dengan level manajemen, staff, akhirnya ke level middle management, top management, C-level, dan bahkan investor. Jadi kita tidak hanya sebagai konsultan pajak, tidak hanya belajar terkait dengan perpajakan dan akuntansi, kita juga belajar banyak hal tentang bisnis, tentang legal, tentang kehidupan gitu dari klien-klien kita. Jadi itu yang membuat saya merasa semakin tertarik untuk di bidang ini, gitu Pak Nanda. Jadi Anda selalu terbuka sama hal baru apa yang setiap pertemuan dipelajari itu ya. So you never stop learning. Wow, Termasuk saya juga banyak belajar dari Pak Nanda. Sip. Pak Gede, thank you. Jadi saya pahami, jadi dari pembelajar yang baik terus, dan Anda memahami ada peluang walaupun kompleks dalam dunia,
Mungkin saya sedikit cerita sekarang ke profesinya Pak. Jadi ceritakan mungkin Pak sedikit. Jadi dalam pengalaman Bapak menjadi konsultan itu pasti ketemu berbagai macam jenis individual. Anda merasakan nggak trennya sekarang ini bahwa mau tidak mau kita harus membantu lah minimal pemerintah atau stakeholder terkait untuk mengedukasi seperti yang dosen Anda ceritakan. Tidak hanya pentingnya perpajakan tapi narasi-narasi apa yang harus dibangun lebih baik lagi. Karena kan fungsi konsultan kan tidak hanya menjelaskan ilmunya tapi juga mengadvokasi ilmu tersebut. Tren seperti itu Anda melihatnya semakin dibutuhkan atau justru nggak usah lah gitu. Orang-orang udah ngerti sendiri deh gitu. Kalau Pak Gede sendiri memandang itu seperti apa sekarang? Kalau saya melihat perjalanan transformasi perpajakan yang setelah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Pak, salah satunya program-program edukasi dari pendidikan usia dini. Saya lihat yang mencoba untuk dibangun oleh pemerintah adalah meningkatkan kesadaran akan kewajiban pajak dan juga bagaimana pajak bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Gitu. Jadi saya lihat literasi perpajakan mulai terus bertumbuh, semakin mudah untuk kita mengakses informasi berkaitan dengan perpajakan. Ini berbeda dengan beberapa puluh tahun yang lalu ya Pak ya. Ketika saya baru pertama kali mengenal berkaitan dengan perpajakan ini, sekarang kita tahu kita bisa akses di website, di media sosial ataupun di channel-channel YouTube yang telah disediakan oleh pemerintah untuk memberikan informasi literasi perpajakan. Bahkan secara konsisten yang saya lihat sejauh ini, pemerintah juga sudah membuat program-program masuk ke dunia pendidikan dari usia dini ya, dari maksud saya dari SD ya Pak ya, SMP, untuk memberikan edukasi tentang perpajakan ini yang harapannya nanti masyarakat Indonesia akan semakin aware akan kewajiban perpajakan dan juga manfaat dari pajak ini. Karena seperti yang kita ketahui, kepatuhan pajak di Indonesia ini dibandingkan negara-negara lain, terlepas dari berbagai macam alasan yang ada di Indonesia gitu Pak ya, masih terbilang relatif cukup rendah. Iya, sangat rendah kalau saya bilang tax based ratio kita. Saya sepakat Pak, karena tujuan pendidikan dalam bentuk apapun rendah, tinggi maupun sedang kan kalau menurut saya menciptakan kewargaan, pendidikan kewargaan. Dan mau nggak mau ya financial literacy dan keperpajakan tuh menurut saya itu koin yang bersamaan. Saya pribadi nggak pernah diajarin itu Pak. Maksudnya saya sebagai orang awam yang sebelum itu, pertemuan pertama saya dengan pajak itu kawin paksa Pak. Begitu lapor SPT Pak. Serius. Saya curhat serius ini. Dan saya merasa, saya nggak pernah merasa dijelaskan kenapa saya harus melakukan ini gitu. Nah Anda yang Bapak cerita tadi ada, saya mungkin akan berbeda melihatnya gitu. Jadi saya benar ingin lewat percakapan ini, ingin disiramin Pak gitu. Kenapa dia sepenting itu pajak? Kedua, emang nggak ada instrumen lain apa dalam mengorkestrasi pembangunan negara gitu? Dalam kacamata Pak Gede sendiri sebagai praktisi gitu, gimana pandangannya Pak? Sehingga kita udah punya beberapa rezim-rezim perpajakan. Anda melihatnya apakah yang kita alami selama ini emang sudah sesuai cocok sama kebutuhan kita, atau emang dari awal emang salah set aja kita nih? Kita nggak pernah melakukan literasi yang baik sehingga orang nggak merasa terpanggil untuk melakukan itu. Dari sisi praktisi aja nih, do you think anything can be done differently? Mungkin kalau dari saya melihatnya dari sudut pandang praktisi ya Pak ya, dan juga mengutip beberapa statement-statement ataupun program-program yang sudah selama ini dijalankan oleh DJP. Kita lihat bahwa komponen penerimaan negara itu yang paling besar kan komponen perpajakan ya Pak ya. Iya memang kita dikenal dengan negara yang sangat kaya dengan resources. Tapi faktanya dan kenyataannya sampai saat ini kalau kita lihat elemen-elemen pendapatan negara yang paling besar itu adalah dari penerimaan negara. Sehingga dengan begitu ketika target penerimaan negara tergerus, itu akan sangat mempengaruhi bagaimana program-program kebijakan-kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Termasuk salah satunya tempo hari kita tahu di kepemimpinannya Pak Jokowi, program yang gencar adalah pembangunan infrastruktur ya. Proyek-proyek strategis nasional yang mana pembiayaannya sebagian besar adalah dari uang pajak gitu Pak ya, selain dari instrumen lain baik itu dari surat utang negara dan yang lainnya gitu. Ya saya optimis bahwa kepatuhan
pajak masyarakat Indonesia itu seiring waktu bisa ditingkatkan dengan program-program yang sudah dibuat oleh pemerintah selama ini ya Pak ya. Tadi saya sebutkan bahwa ada program literasinya, sharing informasi perpajakannya sehingga masyarakat semakin sadar, mengerti bagaimana menjalankan kewajiban perpajakannya baik dari level sebagai karyawan, sebagai entrepreneur, sebagai profesional gitu Pak. Mungkin tidak perlu harus tahu teknisnya, tapi setidaknya kita tahu bagaimana highlight kewajiban-kewajiban yang melekat pada kita sebagai karyawan, sebagai entrepreneur, sebagai profesional dan berbagai macam profesi lainnya. Dan juga dengan transformasi digital, teknologi yang terus dikembangkan oleh pemerintah, diharapkan kan kompleksitas untuk memenuhi kewajiban perpajakan kita seiring waktu bisa disederhanakan. Ya. Gitu. I was Ini yang going there. paling penting juga sih Pak ya. Ya. Selain edukasi, literasinya, tapi bagaimana juga pemerintah bisa memfasilitasi masyarakat untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Exactly. Karena ini dipaksa oleh undang-undang gitu Pak ya. Dan juga bagaimana mengakomodir profesi-profesi yang berkaitan dengan pajak ini yang tujuannya sebagai support system pemerintah, intermediary pemerintah dengan wajib pajak yang punya kewajiban untuk menjalankan perpajakan. Nah ini terus dibangun. Yang terakhir adalah bagaimana juga pemerintah bersinergi dengan pemangku-pemangku kepentingan yang lain, stakeholder pemerintahan yang lain, agar bisa memberikan benefit manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat kita. Menurut saya sih tidak cukup kita hanya membandingkan bagaimana di luar negeri, bagaimana di Indonesia ya gitu ya. Mungkin di luar negeri bayar pajak sampai 55% gitu dari penghasilan kita, 50% dari penghasilan kita di beberapa negara di Eropa gitu misalnya. Ya, betul. Welfare states. Tapi mereka truly merasakan benefitnya gitu, manfaatnya Pak. Sehingga mereka tergerak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan ya Pak ya. Karena benefit langsung yang diterima oleh yang bersangkutan gitu. Di Indonesia saya yakin juga pemerintah dalam hal ini juga Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan juga ingin memberikan manfaat yang sebesar-besarnya Pak ya. Yang selama ini kan infrastruktur, kemudian saya kebetulan ada salah satu leader saya, manajer saya dapat LPDP beasiswa pajak internasional sekarang lagi di Melbourne, itu juga dibiayai oleh perpajakan gitu. Jadi saya sebagai profesi konsultan pajak membantu pemerintah untuk mengkolek penerimaan negara, manfaatnya bisa dinikmati oleh tim saya juga gitu Pak. Ya. Saya pegang 3 kunci berarti itu, identification, collection, sama collaboration. Jadi saya sepakat Pak, dan saya hampir tadi mau membandingkan, dan Bapak udah jawab tuh kan, di negara-negara Balkan, welfare state itu bahkan mereka rela dan ikhlas, dipotong 55-60% bahkan. Saya sepakat. Saya mau lebih deep dive Pak, maksudnya kita sudah punya contoh example luar negeri yang lain. Menurut saya justru jadinya berpikir begini sekarang, kayaknya ini masalahnya bukan di sistem collection-nya jadinya. Gimana menarasikan buat, kalau saya akan nyebelin sih Pak, tiba-tiba orang yang baru legal age dan berpenghasilan disuruh buat SPT dan laporan, kalau tidak ada guidance mereka kan bingung. Gimana membuat tax collection itu fun Pak? Itu pertama buat saya. Buat fun, dan kedua, mungkin nggak Pak, is it possible in the future misalnya, saya membayangkan Pak ya, kita tuh punya semacam Excel sheet yang besar, satu negara itu. Kita tahu per hari uang yang masuk berapa, dan bagi mereka yang mau tahu, uang itu dibawa kemana. Do you think, sebagai kacamata praktisi, itu sedikitnya memberikan, yang kurang selama ini menurut saya Pak ya, transparency dan accountability Pak. Andai mereka tahu itu kemana, satu, mereka akan lebih, oh uangnya ke sini. Dan pemahaman praktisi ini kan tidak selalu ada di setiap saat. Dan mereka harus cari. Nah kalau itu dijadikan sebagai konsumsi yang wajar dan biasa diakses, saya rasa itu penting. Dan kedua, mungkin nggak nih pertanyaan saya, kita yang memilih, misalnya dari sebagai kewajiban perpajakan kita setiap tahun, kita bisa milih Pak. Misalnya, Pak Gede dan saya sama-sama punya isu khusus di bidang pendidikan. Inisiatif-inisiatif yang berhubungan langsung ke perpajakan, yang ada hubungan sama pendidikan. Jadi kita punya targeted allocation yang kita rasakan dampaknya. Jadi saya membayangkan tuh tax collection tuh harus fun dan meaningful gitu. Nah, do you think itu salah satu metode ke depan, tidak hanya buat awareness, tapi ya biar orang bener tadi ikhlas dan mau. Setuju Pak. Kalau saya melihat dari sudut pandang praktisi, selain memang awareness dan benefit tadi, bagaimana juga pemerintah bisa mengelola dana
pajak yang dipungut dari masyarakat ini dengan transparan gitu. Ya. Saya tidak yakin apakah saat ini sudah ada dashboard atau mungkin portal atau informasi yang kita bisa gunakan untuk men-tracing ketika kita memerlukan informasi berkaitan dengan penggunaan dana perpajakan ini gitu. Tapi saya berkeyakinan seiring transformasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini khususnya Direktorat Jenderal Pajak di bawah Menteri Keuangan langsung, saya kira akan mengarah ke sana semuanya. Hanya saja saya yakin untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat tidak cukup hanya dari Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak yang dalam hal ini sebagai badan penerimaan negara ya. Jadi pemerintahan yang memang diberikan mandat oleh undang-undang untuk mengumpulkan penerimaan negara. Pengeluarannya tidak ada di Kementerian Keuangan, pengeluarannya ada di banyak kementerian Pak. KL terkait. Itulah yang harus nanti mungkin menjadi challenge pemerintah dalam hal ini, bagaimana membuat program-program prioritas yang memang benar-benar memberikan manfaat dan dampak yang signifikan kepada masyarakat gitu. Sehingga kemudian at the end masyarakat merasakan betul bagaimana manfaatnya dan secara tulus ikhlas untuk menjalankan kewajibannya Pak gitu. Mungkin memang hal-hal seperti ini lebih banyak nanti mungkin memang harus dari pemerintah ya. Ke programnya gitu. Saya dari sisi praktisi mungkin lebih ke bagaimana membantu pemerintah dalam mengeksekusi kebijakan-kebijakan khususnya aturan-aturan perpajakan sehingga bisa dipahami oleh oleh wajib pajak untuk lebih memitigasi resiko dan juga menghindari potensi-potensi dispute yang at the end bisa merugikan wajib pajak gitu Pak. Dan termasuk juga merugikan pemerintah karena penerimaan tergerus bukan karena kesengajaan, tapi karena kealpaan, ketidaktahuan terkait dengan aturan perpajakan gitu Pak. Ya saya memandang konsultan seperti Bapak itu ya strategic partner Pak, buat saya di pemerintah maupun industri. Dan Anda itu punya insight yang mungkin nggak ada di tempat lain karena Anda ada di dua sisi itu Pak. Jadi menjembatani itu. Jadi saya melihat ya consulting memang nggak akan ada matinya itu menurut saya. Exactly Pak. Nah, karena sifat itu dah mungkin bisa diceritakan Pak. Jadi kan kita sekarang di fase transisi administrasi yang sudah berubah dan dengan global leaderships. Saya ingat banget tuh quote-nya, the only things yang certain di dunia itu cuma dua Pak. Kematian dan pajak. Kematian dan pajak Pak, betul. Kematian dan pajak. So guide us through from your perspective seorang praktisi in going forward 2025 onward gitu. Dari aspek seorang citizen maupun industri, what can we expect? Dan apa yang kita harus lebih persiapkan? Anything dari global, regional, bahkan mungkin di sifatnya yang lokal di Bali. Silakan Pak. Ya, thank you Pak Nanda. Jadi betul Pak, yang pasti dunia ini katanya kematian dan pajak Pak ya. Dan saya pernah dengar juga kalau kita tidak berubah kita mati Pak. Gitu. Jadi begitupun dengan perpajakan ya. Baik kita sebagai profesional, apalagi sebagai business owner gitu ya Pak ya, yang sangat banyak berkaitan dengan masalah perpajakan ketika kita menjalankan bisnis, ya kita harus mengikuti perubahan Pak, gitu, mengikuti perubahan baik yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini yang berkaitan dengan perpajakan ataupun teknologi gitu ya. Kita tahu bahwa 2025 ini sebelum memasuki 2025 ada banyak isu-isu yang sempat viral Pak ya, sangat ramai berkaitan dengan kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%. Kemudian yang tidak kalah panasnya juga berkaitan dengan Cortex System atau CISTAS gitu Pak. Ya. Nah, khususnya berkaitan dengan sistem administrasi perpajakan, berkaitan dengan Cortex System ini sudah keluar aturan sebelumnya berkaitan dengan Cortex ini, peraturan Menteri Keuangan nomor 81 Pak tahun 2024 yang mengatur lebih rinci terkait dengan Cortex ini. Nah, Cortex ini ekspektasinya, goalnya ke depan adalah menyederhanakan administrasi perpajakan, memberikan kemudahan kepada wajib pajak, yang mana ya saya lihat sih ujung-ujungnya ya meningkatkan penerimaan negara juga gitu Pak ya. Tapi esensinya di sini adalah pemerintah ingin terus melakukan transformasi teknologi untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajibannya Pak. Nah, kita tahu juga ada berbagai macam aturan ya. 2017 Pak ada
peraturan Menteri Keuangan, peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pertukaran informasi keuangan secara otomatis. AOI. Ya, automatic exchange of information, domestik, dalam negeri dan juga luar negeri. Ini berkaitan dengan informasi keuangan, berkaitan dengan perbankan, berkaitan dengan asuransi, berkaitan dengan pasar modal, berkaitan dengan lembaga jasa keuangan lainnya yang di luar dari perbankan, asuransi dan sektor modal ini, yang mereka diwajibkan untuk menyampaikan informasi secara otomatis kepada DJP dengan kriteria-kriteria tertentu, gitu Pak. Dengan beberapa mitra negara di luar negeri juga Indonesia melakukan pertukaran yang baru tadi saya lihat ada update-nya. Saat ini posisinya udah ada sekitar 115 negara partisipan yang bertukar informasi keuangan dengan Indonesia, Pak. Kemudian setelah itu muncul lagi aturan-aturan yang kemudian mengatur berkaitan dengan kerjasama dengan ILAP, institusi lembaga asosiasi pemerintah. Jadi ini pertukaran informasi dengan institusi lembaga seperti misalnya beberapa lembaga terkait dengan OJK, terkait dengan Samsat gitu Pak. Termasuk juga kemarin ada peraturan perubahan undang-undang Efisiensi. daerah ya Oh ya, berkaitan dengan HKPD. pertukaran ya, Ya. betul Pak. Jadi bagaimana pemerintah pusat ingin mengintegrasikan dengan pemerintah daerah terkait dengan penerimaan pajak daerah dan penerimaan pajak pusat gitu, sehingga apa yang dijalankan oleh wajib pajak di daerah berkaitan dengan pelaporan pajak daerah, berkaitan dengan pajak hotel restoran gitu misalnya, itu datanya terintegrasi Pak dengan data pusat, sehingga diketahui berapa omset pendapatan yang dilapor di daerah oleh pemerintah pusat untuk kepentingan pelaporan pajak pusatnya, dalam hal ini PPh badannya gitu Pak. Jadi dengan pertukaran informasi seperti ini, dan terakhir juga ada pemandanan NIK Pak ya, nomor induk kepabeanan sebagai NPWP gitu. Yang saya melihat menurut pandangan saya pribadi ke depannya ini pasti arahnya akan terintegrasi gitu Pak. Sekarang juga di Cortex sudah ada fitur pertukaran informasi. Cuma memang pertanyaannya, apakah pertukaran informasi ini hanya terbatas pada yang sudah dipertukarkan otomatis? Bagaimana dengan yang ada sekitar saya lupa tepatnya jumlahnya, karena udah banyak instansi lembaga yang sudah juga bertukar informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak Pak ya. Apakah yang non otomatis juga akan masuk ke dalam fitur Cortex? Yang saya pahami saat ini yang sedang didevelop baru hanya sebatas yang pertukaran informasi otomatis. Tapi nanti ke depannya saya yakin juga integrasi antara DJP dengan beberapa instansi yang ada pemerintah itu juga karena nanti datanya masuk dalam big data gitu Pak ya, yang nanti ini akan kelihatan semua gitu Pak. Artinya apa? Yang saya ingin sampaikan di sini bahwa gaya-gaya lama atau compliant kepatuhan kita yang dulu dengan sekarang itu memang harus terus diperbaiki, di-improve compliance-nya Pak, sehingga at the end of the day ketika implementasi dari sistem teknologi yang dimiliki, yang dikembangkan oleh pemerintah benar-benar berjalan, data semua masuk dan terintegrasi secara online, sudah tidak ada lagi tempat untuk kita bersembunyi gitu. Jadi, dan saya lihat juga pemerintah mendukung hal ini dengan program-program yang sudah pernah dibuat, tax amnesty Pak ya. Kita tahu 2016 ada tax amnesty pertama, kemudian 2022 kemarin ada PPS sih, program pengungkapan sukarela yang dikenal juga dengan tax amnesty jilid 2. Ini kemarin kita akhir tahun juga ada isu ribut-ribut berkaitan dengan isu tax amnesty jilid 3 Pak, yang sudah masuk prolegnas. Kemungkinan mungkin ini bisa happening tahun ini, atau mungkin bisa juga tidak terjadi, karena masih selalu ada pro kontra Pak ya. Dan saya lihat ini ruangnya untuk memberikan kesempatan untuk berbenah, untuk memperbaiki compliance gitu Pak. Sepakat Pak. Jadi saya membayangkan Anda tadi menjelaskan secara global, memang instansi pemerintah dan mereka yang terkait itu saling exchange notes. Dan saya membayangkan sekarang mereka tuh sebenarnya udah tahu potential tax base-nya seberapa, yang mereka bisa collect berapa. Saya membayangkan hal itu terjadi dalam beberapa saat ke depan. Nah sekarang saya ingin nanya dari perspektif terbaliknya, bahkan dari pandangan Bapak selama ini menghandle industri. Anda memandang ke depan itu tipe-tipe penegakan enforcement itu akan lebih seperti apa Pak? Karena kan bayangan saya, the G-Man, para pemerintah itu sudah tahu tuh data-datanya. Dan kita mau sestrategis dan sebaik apapun membaca,
Saya memandang ya langkah-langkah yang tersisa hanya langkah korektif, bukan sekedar mencari alasan. Nah, Anda memandang tipe enforcement model apa, Pak? Ya, kalau cara penerapan kita sudah tidak lagi bisa digunakan cara lama, saya memandangnya cara enforcementnya pun juga harus diperbaharui, Pak. Karena selama ini kan kita akan memberikan semacam leniency tuh. Nah, sekarang Anda memandang gimana, Pak? Gimana pola enforcement model, pandangan Bapak nih sebagai perwakilan industri misalnya, agar orang-orang yang misalnya harusnya melakukan penyesuaian, itu pertama nggak kapok. Kedua, syukur-syukur kalau bisa lebih ikhlas atau lebih ya termotivasi untuk melakukan pemenuhan kewajibannya. Nah, dari segi industri, model apa yang bisa ditawarkan yang mereka expect harapkan itu, Pak? Karena mau nggak mau, selain kepastian hukum menurut saya, kalau perpajakannya jelas, itu akan memberikan confidence, Pak, buat saya. Untuk siapapun yang mau invest dimanapun, terutama Indonesia. Itu sih kalau saya. Karena, sorry itu sih, kalau kita harus bandingkan, mungkin Singapura kejauhan ya. Beberapa negara ASEAN, Vietnam, Yes. sangat sederhana, digestible, dan enforcementnya jelas gitu. Nah, we're a very big country, dan kita sedang berbenah. Dan saya pandang tadi itu, dari cerita Bapak, we're on the way there. How do you see the enforcement model going forward? Biar bisnismennya nggak kapok. Silakan, Pak. Yap, right Pak. Saya kira sih kantor pajak terus seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, Pak Nanda sampaikan tadi bahwa we are on the way to improve our tax system gitu Pak. At the end memberikan rasa keadilan Ya. untuk semua masyarakat, pelaku usaha gitu Pak ya. Karena kita tahu bahwa ada dilema di lapangan yang kadang kalau kita mau patuh, harga dari sebuah produk yang akan kita jual akan menjadi tinggi. Sedangkan di lapangan sana ada suatu kondisi-kondisi yang tidak semua patuh gitu Pak. Contoh lah misalnya berkaitan dengan PPN. Kita pungut PPN, itulah kewajiban dibebankan kepada customer, ada 11% menyebabkan harga kita lebih tinggi. Nah, dilemanya di lapangan ada tempat-tempat yang kadang mereka bisa dapat tanpa PPN gitu, dengan produk yang sama Pak. Ya, tentu ini tidak menguntungkan untuk Ya. pengusaha yang patuh menjalankan kewajiban perpajakan. Terlepas alasannya karena memang belum PKP atau mungkin sudah saatnya PKP tapi belum patuh untuk menjalankan kewajiban perpajakannya gitu ya Pak ya. Nah, inilah berbagai macam tantangan permasalahan yang saya lihat di lapangan ya. Kebetulan saya aktif di organisasi wirausaha juga, di HIPMI, di Kadin gitu ya, dan sering sekali saya menerima keluhan-keluhan tidak hanya dari klien tapi dari teman-teman di HIPMI, di Kadin juga berkaitan dengan bagaimana sih kita memanajemen perpajakan ini, apakah kita harus menjalankan sesuai dengan ketentuan, bagaimana efisiensinya, sedangkan di lapangan sana persaingannya luar biasa dan ada kondisi-kondisi yang tadi saya sampaikan seperti itu. Nah, saya lihat sih dari pemerintah ini juga yang menjadi tujuan bagaimana memberikan kemudahan dalam berwirausaha dari sisi perpajakannya Pak ya, memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum gitu Pak, sehingga bagaimana instrumen kebijakan fiskal itu bisa menyentuh hal tersebut untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Transformasi perpajakan dengan mensistemize, mengintegrasikan semua data instansi lembaga asosiasi dan pemerintah, tujuannya kan agar pemerintah dengan seluruh wajib pajak memiliki base atau flying field yang sama Pak, gitu. Sehingga hal ini akan bagus untuk industri, pelaku usaha yang sudah patuh dan akan memaksa dalam kata kutip pelaku-pelaku usaha yang belum patuh saat ini, gitu. Sehingga kalau itu bisa berjalan dengan baik, ini akan memberikan flying field yang sama, akan memberikan suatu atmosfer dunia investasi yang berkeadilan gitu Pak. Karena flying field-nya sama, datanya semua masuk, jadi tidak bisa lagi ada suatu kondisi-kondisi yang patuh dan tidak patuh yang menyebabkan kemudian pada perbedaan harga dan persaingan bisnis gitu Pak. Pemerintah juga saya lihat beberapa sosialisasi yang dilakukan oleh DJP berkaitan dengan penerapan aturan gitu yang kita to be honest saya akui masih sangat kompleks. Bahkan setiap tahun Pak, belum selesai kemarin ada aturan 664 halaman, sekarang sudah ada aturan-aturan baru. Jadi kita terus mengikuti.
Mereka membuat sistem seperti ini dan mereka juga menerapkan compliant risk management. Jadi bagaimana mereka memberikan keadilan berdasarkan data-data yang masuk yang terus diintegrasikan yang semakin transparan dan online, gitu Pak ya, transparan. Itu bisa menjadi basis data yang kemudian mereka juga akan memetakan kepatuhan wajib pajak berdasarkan basis compliant risk management itu Pak. Jadi WP-WP yang dipatuh tidak perlu dilakukan penegakan hukum. Oh nice, ya. Restitusi pun bisa dipermudah. Tidak perlu waktu yang lama, yang menyebabkan compliant cost-nya sangat tinggi Pak Ya. untuk melakukan refund. Gitu. Karena seperti yang Bapak sampaikan tadi, di beberapa negara sangat easy untuk mendapat hak kita, untuk mendapat restitusi pengembalian pajak. Gitu. Selama ini di Indonesia berproses, itu cukup memakan waktu dan compliance cost yang tinggi Pak, dan ketidakpastian. Karena interpretasi akan sebuah aturan antara DJP, masyarakat, dan konsultan itu bisa berbeda sudut pandang gitu Pak. Nah, dengan sistem dan juga dengan compliant risk management tadi itu, jadi pemerintah diharapkan tidak berburu dalam kebun binatang istilahnya Pak ya. Jadi si A atau PT A bayar pajak besar, storannya besar, terus saja dipantengin, terus saja disuruh store gitu Pak ya. Kalau turun ditanya, kalau naik nggak ditanya Pak. Iya. Gitu. Nah, jadi harapannya dengan pemetaan, dengan basis data yang jelas, integrasi, pemerintah akan lebih berfokus pada wajib pajak yang masuk dalam analisa compliance risk management ini yang berisiko tinggi. Iya. Sehingga kemudian tidak cukup hanya sub-assessment, tapi juga harus melalui penegakan hukum, baik itu pemeriksaan, Ya. penyidikan, buper, ataupun upaya-upaya lain Pak. Gitu. Sehingga hal ini bisa memberikan suatu efek jera ya untuk wajib pajak yang memang kepatuhannya masih sangat jauh gitu Pak. Jadi lebih berkeadilan sih karena tidak dipukul rata dan tidak itu aja Pak. Iya, jadi lebih dipetakan dengan keadilan yang saya maksud itulah datanya, basis datanya sehingga bisa dicari memang potensi-potensi yang baru yang belum patuh gitu. Gitu Jadi Pak Nanda. alih-alih hit and run, Yes. kita akan coba, mungkin saya singkat tadi itu jadinya conscious enforcement model Pak. Ya, Jadi right, mereka Pak. sadar nyarinya di mana dan apa gitu, alih-alih hit and Benar. run. Saya tertarik itu Pak melihat itu, dan sebagai praktisi hukum sendiri, I cannot wait Ya. to see further enforcement model yang lebih targeted sih kalau menurut saya. Kita sebagai praktisi ikut mendoakan dan mensupport ya Pak. Gitu dan saya yakin ini perlu waktu. Ya semoga sih komitmen pemerintah terus Saya jujur, konsisten Pak, ya ke depan. Kalau negara-negara asing itu kan jelas punya perwakilan diplomat. Jadi misalnya ada warga asing mau protes gitu di negara asing, dia pasti Ya. ke kedutaannya gitu. Saya jujur nggak ngelihat selain praktisi pajak itu diplomat dua sisi Pak. Industrinya, pemerintah ya gitu. Betul. Jadi you will never be able to side because you are on both sides. Yes. Oke, we talk about that. Tapi saya jujur Pak, saya juga tertarik karena kita paham sebagai satu provinsi yang mau nggak mau, tadi Bapak cerita di alternate universe lain bisa jadi ada Pak Gede yang akan jadi tur pariwisata. Beberapa podcast aku dalam konteks Bali, kita coba mendissect gimana keterikatan klasik kita sama satu industri nih, pariwisata. Dan mau tidak mau saya ingin curi ilmunya Pak Gede, setidaknya dari segi industri. Mungkin pertanyaan pertama, Bapak melihat apakah masih ada ketergantungan dari segi collection terhadap industri pariwisata di Bali? Itu mungkin pertama. Dan kedua, kalau iya maupun kalau tidak, industri apa kira-kira yang mungkin cocok menggantikan dalam long run? Gitu. Ini jujur ingin menanyakan bentuk fiskal policy Bali sekarang dan kedepannya gimana biar sustainable sih Pak. Gitu. Jadi mungkin tesis pertama mungkin saya akan challenge apa iya kita terlalu gantung sama pariwisata dari kacamata perspektif Pak Gede selama ini memperhatikan landscape industri. Ya. Oke Pak. Kalau saya nggak salah saya sempat baca gitu ya publikasi dari kantor wilayah Kanwil Bali, Kanwil Pajak Bali, bahwa penerimaan Bali khususnya itu tercapai 100%, kalau nggak salah 102% Pak, penerimaan Bali tahun 2024. Jadi capai target Pak, kalau nggak salah nasional nggak capai target, sekitar 87 something, kalau saya nggak salah ya. Tapi khususnya untuk Bali, kita capai target. Tahun lalu juga saya rasa capai target juga Pak, gitu. Kita tahu bahwa pariwisata, bahwa Bali ini basisnya pariwisata Pak ya, gitu. One something happen, like when COVID hit, Or bombings. bombing, and then hit
the tourism sector, Ya. semua sektor industri terdampak Pak ya. Gitu. Terutama memang industri-industri yang lini depan sektor pariwisata. Baik itu hotel, travel, kemudian restoran, spa, bar, dan entertain, leisure, dan yang lainnya. Secara tidak langsung juga berdampak terhadap sektor pendukungnya, Pak. Berkaitan dengan pertanian, berkaitan dengan sektor retailnya, keuangannya, semualah Pak. Gitu. Karena roda penggeraknya yang saya pahami dan yang saya amati selama ini memang termasuk kita pun Ya. yang tidak di lini depan pada saat COVID hit waktu itu 2020-2021. Kita benar-benar juga merasakan betul ya Pak ya dampaknya gitu karena penurunan yang sangat drastis di sektor pariwisatanya gitu. Nah ini yang kemudian juga menyebabkan penerimaan Bali itu sangat tergantung dengan sektor pariwisata Pak gitu. Ya walaupun kemarin kalau saya melihat memang elemen penerimaan pajak di Bali ini yang dominan yang prioritas itu dari sektor real, keuangan perbankan, pemerintah Pak. Itu yang prioritas, yang itu yang dominan. Tapi sebagian besar secara presentasi memang sektor lainnya yang diantaranya memang kebanyakan sektor-sektor pariwisata. Oke. Pemahaman saya yang saya lihat begitu Pak, data dari Kanwil Bali ya. Dan itu saya pikir lain karena kita tahu sendiri bahwa Bali ini sangat tergantung dengan sektor pariwisata. Nah, terkait dengan pengganti ke depannya, saya belum yakin Pak, belum melihat selain industri pariwisata kreatif gitu Pak ya, sektor apa yang kiranya bisa membackup usaha pariwisata ini ketika memang ada suatu terjadi dengan pariwisata sehingga kemudian masih tetap bisa stabil. Pernah saya dengar ada opsi-opsi kemarin sempat ada mau dijadikan central hub untuk keuangan gitu Pak ya, ada family office, Ya. right? Seperti saya yakin pasti akan mengarah ke negara-negara yang sudah berhasil menjalankan Ya. ini gitu Pak. Tapi itu baru isu. Kemudian industri, saya rasa Bali sempit Pak ya. Kalau untuk masalah pabrik kayaknya juga nggak mungkin kan gitu. Kemarin sempat ada apa namanya kawasan ekonomi khusus berkaitan dengan hub kesehatan. Tapi itu juga dikemas berkaitan dengan tourism Pak. Gitu. Hanya bidangnya memang health tourism ya. Seperti itu. Saya kira sih Bali tidak saat ini dan ke depan saya belum melihat apakah bisa tidak tergantung pada sektor pariwisata. Saat ini yang saya lihat dalam jangka pendek pasti masih sangat tergantung dengan sektor pariwisata sih Pak, penerimaan pajak kita di Bali ya. Ya. Baik daerah maupun pusat Pak. Ya, tapi thank you Pak Gede. Maksudnya let's do it in reverse. Kalau kita bisa ulang gitu. Saya memandang mau nggak mau pajak itu selain instrumen collection, dia instrumen rekayasa sosial Pak. Saya memandang kalau memang ada consciousness atau kesadaran dari policy makers untuk melakukan rekayasa, pajak itu bisa kuasa untuk mengambil uang di dompet Anda tanpa Anda sadar, dan sekarang tinggal menargetkannya kemana. Maksudnya kalau kita buat reverse Pak, masa sih nggak ada rekayasa mana yang bisa kita lakukan biar setidak-tidaknya kita mereduksi ketergantungan di pariwisata dan mencoba mengalihkannya ke satu hal. Tadi Anda sebutkan ke ekonomi kreatif tadi satu. Karena saya bayangnya gini Pak, Bali secara lokasi geografis aja, kita fits the profile. Setidaknya kita satu pulau yang masih dalam satu jangkauan. Kalau kita bandingkan sama Singapura aja, itu Singapura bahkan nggak sekelungkung Pak. Tapi mereka punya dexterity atau creativity dari orang-orangnya. Nah, kalau memang kita nggak punya landnya, what about the people? Nah, saya mau deep dive ke sana, Pak. Anda membayangkan nggak inovasi-inovasi atau kreasi policy dari bidang perpajakan yang pelan-pelan tuh, hand in hand tuh, mencoba mengurangi ketergantungan sama tourism industry, dan apa yang dari kita, dari praktisi bisa advocate, Pak, biar ada secondary lininya aja. Karena seperti yang kita bilang tadi Pak, kita nggak ada matinya. Mau nggak mau kita akan jadi diplomatnya dua sisinya nih. Nah kepentingan kita bersama untuk memastikan penerimaan itu tetap ada, menurut saya gitu. Nah Anda membayangkan nggak ada model-model seperti itu ke depan? Karena jujur saya nggak kebayang Pak, kalau kita akan terus rely di satu brand itu. Dan kita sih sebenarnya ingin mengadvokasi hal itu juga. Silakan Pak kalau ada. Kalau mungkin misalnya best practice apa di bidang, nggak mesti jangka pendek, jangka panjang juga nggak apa-apa. Misalnya IP economy or anything, ke arah ke sana sih. Ya. Kalau ada sih Pak. What do you think? Ya, saya sih melihat dari sudut pandang praktisi Pak ya. Ya, saya lebih mengikuti
kebijakan-kebijakan pemerintah Bali khususnya, em, yang saya dengar dari beberapa sosialisasi komunitas ataupun organisasi di bidang pariwisata gitu Pak ya, yang saya lihat kalau saya tidak salah Pak, saya melihatnya mereka masih fokus concern bagaimana membuat suatu apa namanya dunia usaha pariwisata yang sustain ke depannya, Oke. gitu, sustain ke depannya. Sehingga saya melihatnya sih Bali masih sangat fokus pada Pariwisata pariwisata ya. ya, gitu. Um, Kalau pemerintah pusat mau, karena kan Bali salah satu yang Iya. strategis ya Pak ya untuk pemerintah pusat ya, kita tahu bahwa di Bali banyak event-event besar dan banyak investor-investor yang ingin tertarik ke Bali. Kita tahu pemerintah sempat mengeluarkan isu-isu ataupun juga beberapa yang sudah terimplementasi dalam sebuah kebijakan menjadikan Bali sebagai sentral gitu Pak ya untuk orang-orang kaya dengan berbagai macam kontribusinya yang harus mereka buat gitu ya Pak ya. Termasuk juga kemarin ada rencana untuk menjadikan central hub, salah satu hub apa namanya Financial hub. financial gitu ya Pak ya. Cuman saya belum melihat progresnya yang signifikan sampai saat ini Pak. Seberapa serius pemerintah ingin membangun Bali ini yang tidak hanya bergantung pada sektor pariwisata gitu Pak. Harapan saya sih ke depan bisa pemerintah bisa membuat suatu kebijakan, program-program yang membuat Bali tidak hanya bergantung pada sektor pariwisata Pak ya. Karena ya kita banyak belajar dari peristiwa COVID kemarin Pak. Benar-benar kita berdarah-darah ya, baik masyarakat Masih syukur ada ataupun pelaku darahnya katanya usaha Pak. ya Pak ya. Masih kurang ada darahnya Pak ya. Udah hampir habis juga kan Pak, karena 2020, 2021, 2022 kita baru mulai Iya. apa namanya menggeliat lagi ya pertengahan 2022 kalau udah salah. Itu kalau sampai 4 tahun habis darah kita Pak. Gitu. Jadi banyak pelaku usaha yang sudah tidak kuat lagi gitu Pak. Nah itu jadi wah ini luar biasa gitu. Ketika ada suatu hal yang dampaknya ke pariwisata ini benar-benar kita rasakan, dan COVID tidak berhenti, kita sempat ngeri-ngeri juga kan Pak karena challenge di geopolitik, ada perang, kemudian perang dagang Cina yang Ya. sempat luar biasa, sampai saat ini juga ada istilah Trump jilid 2 gitu ya Pak ya. Ya kondisi sampai saat ini perang masih terjadi gitu ya, kita berdoa, dan saya ngeri-ngeri juga gitu kalau membayangkan kalau ini berkelanjutan dan meluas ya, karena kita bergantung pada pariwisata ya, once pariwisata terganggu lagi kita mengalami kondisi COVID jilid 2 lagi nih Iya. untuk di Bali. Itu I'll deep benar-benar dive menjadi sekali lagi. kekhawatiran gitu Pak. Betul. I'll deep dive sekali lagi Pak. Sorry banget. Mau nggak mau kita harus akui itu sebagai fakta. Kita memang tergantung. Saya jujur menganggap itu sebagai riset sih Pak. Riset, global riset. Yes. Kita back to basics. Kalau saya ingin ajukan tesis selain ekonomi kreatif, mungkin nggak agriculture, plantation, itu sebagai salah satu sektor yang mungkin sekarang terlihat relatif kecil. Tapi secara kultural, identitas itu dekat sama masyarakat Bali yang relatif agraris. Nah, dari kacamata perspektif praktisi, Anda melihat nggak tren-tren industri, nggak usah dalam skala besar, atau inisiatif-inisiatif kecil, sustainable economy itu diarahkan ke arah-arah sana, Pak? Either itu bentuknya insentif, atau apa motivasi-motivasi lain dari pemerintah yang untuk menghidupkan lagi, Pak? Misalnya, dalam skala kecil aja, aspek-aspek atau industri atau bidang-bidang pertanian yang lebih sustainable. Anda melihat tren-tren seperti itu nggak? Atau menurut Anda itu memang seharusnya kita mulai sedikitnya membagi fokus ke sana? Ya. Kalau saya melihat dari sudut pandang instrumen kebijakan fiskalnya Pak ya, dan saya melihat dari sudut pandang praktisi ya, yang artinya tidak paham betul secara roadmap kebijakan fiskalnya yang akan dijalankan oleh pemerintah, tapi saya melihat dari best practice yang sudah berjalan selama ini, kebijakan-kebijakan yang ada dari sisi perpajakan, karena kan fungsi dari pajak ini kan salah satunya juga mengatur Pak ya, untuk memberikan dorongan kepada sektor-sektor yang memang perlu didukung, baik itu secara kebijakan non fiskal ataupun fiskalnya Pak ya. Kebijakan-kebijakan fiskal ini salah satunya insentif Pak Ya. gitu. Kita tahu ada berbagai macam instrumen insentif yang diberikan oleh pemerintah, baik kepada pelaku usaha, kepada industri ataupun kepada orang pribadi gitu. Nah khususnya di sektor industri di bidang pertanian seperti yang Bapak tadi sampaikan, secara regulasi ketentuan perpajakannya memang hasil-hasil pertanian
perkebunan itu memang dibebaskan dari PPN Pak, gitu. Sehingga kemudian baik itu ekspor, baik itu juga penjualan di dalam negeri, ini diharapkan kemudian bisa eh, berdaya saing Pak ya, karena kan tidak ada PPN gitu, sehingga ini diharapkan bisa mendorong daya konsumsi masyarakat. Nah itu salah satu contohnya. Kebijakan-kebijakan fiskal yang lain memang pemerintah saya lihat satu mendorong untuk industri yang memang padat karya, ya kan didorong untuk industri ini menyerap banyak tenaga kerja dibandingkan menggunakan mesin, sehingga ada banyak instrumen kebijakan pemotongan PPh badan ataupun pengurangan PPh badan gitu Pak. Dan juga mendorong untuk usaha-usaha baru Pak yang disebut dengan industri pionir gitu. Tapi memang ada ketentuannya gitu Pak ya, ada syarat-syaratnya. Pemerintah juga memberikan tax holiday, exemptions untuk PPh badannya, pengurangan untuk PPh badannya untuk industri-industri pionir ini gitu. Yang saya lihat sih untuk di sektor pertanian dari sisi perpajakan memang ada beberapa PPN, ada beberapa pajak yang memang dibebaskan gitu Pak. Di sisi lain mungkin memang harus didukung dengan instrumen-instrumen kebijakan non fiskal ya Pak ya, agar bagaimana pemerintah bisa memberikan dorongan kepada petani untuk bisa melahirkan produk-produk pertanian yang unggul gitu. Kita tahu bahwa di non fiskal kan ada insentif pupuk sebenarnya terlepas dari berbagai macam dinamika ya Pak ya subsidinya, dan secara fiskal juga untuk pupuk ini juga perlakuan pajaknya khusus Pak dan lebih kecil ya gitu. Nah, jadi saya rasa sih itu instrumen yang diberikan untuk mendorong industri. Jadi setidaknya dengan segala keterbatasan Anda memandang ada upaya untuk berpihak dan hadir ya Iya. di aspek itu. Oke. Ya. Alright. Cuman saya memang melihat sampai saat ini Pak ya, kalau kita melihat dan mengamati gitu ya berita-berita nasional, masih lumayan banyak yang kita impor Pak ya dari negara-negara lain, padahal kita dikenal dengan negara yang ya teritorialnya sangat luas gitu, yang harusnya memang secara resources, sumber daya alam dan pertanian harusnya kita bisa unggul gitu Pak. That's where I don't get it. Iya. Yeah. Oke. We're reaching the end, tapi saya punya last two questions, Pak. Anggaplah, correct me if I'm wrong. Jadi saya ingat introduksi kuliah hukum pajak saya dulu jadinya sekarang. Yes Pak. Jadi fungsinya ada dua, reguleran to regulate sama budgeter untuk membuat fiskusnya. Put it in hypothetical world Pak, dalam dunia imajinari. Kalau kita anggap, bener nggak saya kalau memandang bahwa tax collection yang baik atau tax policy yang baik akan membuat kita tuh punya kumpulan peluru-peluru yang cukup untuk menempuh target apa? Misalnya satu, pengentasan kemiskinan, poverty alleviations, energy crisis. Nah, mungkin nggak dalam membayangkan tuh bahwa sebenarnya kita punya banyak sekali masalah, tapi peluru kita terbatas, amunisi kita terbatas. Sepanjang kita tidak memperbaiki tax collection, kita nggak akan punya amunisi yang cukup. Would that be a correct hypothesis to your take? Dan kalau iya, kalau kita punya peluru yang terbatas, Pak, dan Pak Gede dalam pandangan praktisi, saya batasi dalam 3 aja. Hal mana, be it industri, be it sifat, yang menurut Bapak yang harusnya kita target duluan, Pak? Matrix mana yang harusnya kita perbaikin? Be it di national atau regional level di Bali, biar nyambung gitu, Pak. Karena khawatirnya begini, Pak. Pergantian administrasi, pergantian fokus. Kita nggak punya, kalau dulu mungkin ya, kita punya level-level seperti, sekarang mungkin ada RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Tapi suatu yang secara visi antar generasi itu terus dibagi dan kita nggak berhenti di sana. Saya batasin di 3 peluru misalnya. Masalah mana yang perlu diselesaikan 3 teratas? Ya, kalau saya ya sekali lagi saya melihat dari sudut pandang praktisinya Pak ya, apa yang sudah berjalan selama ini gitu ya, dan dari perkembangan yang sudah berjalan sejauh ini, memang kalau kita mau meningkatkan amunisi, salah satunya ya meningkatkan penerimaan perpajakan, meningkatkan penerimaan pajak negara gitu Pak ya. Dan untuk meningkatkan penerimaan pajak negara ini bukan sesuatu perkara yang mudah, gitu. Kita saya lihat negara sangat berusaha untuk terus meningkatkan penerimaan pajak negara. Ya salah satu tantangannya adalah pertumbuhan ekonomi. Kita tahu sekarang target pertumbuhan ekonomi kalau saya tidak salah itu 8% ya Pak ya. Wow ya. Ya dengan penuh pro kontra lah. Ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak mungkin juga gitu. Karena saya yakin ini ya pasti beriringan ya Pak ya. Ketika ekonominya tidak tumbuh,
daya beli masyarakat rendah, perputaran ekonomi rendah, secara pandangan orang awam ya Pak ya, saya sebagai praktisi perpajakan, ya pasti tentunya mempengaruhi penerimaan negara lah. Ketika penerimaan negara tercapai ya kita punya amunisi lebih banyak. Ketika tidak tercapai berarti amunisi kita lebih terbatas lagi. Syukur-syukur kalau di support di backup oleh instrumen yang lain gitu Pak. Oke. Let's say lah kita punya peluru yang terbatas gitu Pak ya dengan penerimaan negara ya, tempoh hari kita tidak bisa mencapai target nasional gitu misalnya. Ya mengutip dari apa yang pernah disampaikan oleh salah satu menteri idola saya, Bu Sri Mulyani ya Bu ya, Menteri Keuangan, bagaimana mengelola APBN itu untuk mendukung program-program pemerintah prioritas Pak gitu. Jadi alokasi eh, penerimaan negara dalam program-program strategis pemerintah yang memang benar-benar prioritas itu sangat penting sekali sih. Oke, jadi economic development would be one, Ya. kedua prioritas di program. Ya, jadi secara awam, yang penting tidak hanya bagaimana apa namanya kita menerima uangnya, menerima penerimaannya, tapi bagaimana juga kita mengelola pengeluarannya gitu Pak ya. Let's say that's two. Mungkin untuk yang terakhir saya mau yang di luar sifatnya makro, yang sifatnya lebih ke karakter atau yang intangible. Mungkin contohnya begini Pak, di beberapa daerah yang cukup relatif remote, satu leadersnya itu fokus ke misalnya untuk memastikan bahwa matriks ini terpenuhi, yang lain pasti ada. Adalah contoh misalnya untuk memastikan kesehatannya bagus, ekonominya bagus, mereka fokus ke menurunkan mortalitas ibu dalam lahir. Jadi angka itu memastikan setiap rumah sakit ada di berapa kilometer, puskesmas ada. Nah, tadi Anda sudah sebutkan penerimaan, faktor satu, kedua alokasinya. Karakter atau sifat apa kira-kira untuk peluru terakhir? Misalnya mungkin kejujuran, human capital index, atau apa kira-kira? Pendidikan atau anything di luar itu. Tadi kan Anda sebutkan masalah yang sifatnya institusi dan sistem. Ada nggak di luar yang sifatnya itu? Mungkin dari manusianya sendiri atau matriks yang lain? One last bullet. Dalam hal untuk meningkatkan Anything, mungkin penerimaan negara tujuannya ya, negara yang lebih sejahtera. ya tentu ya pilar-pilarnya salah satu SDM ya Pak ya, yang paling penting gitu. Saya pernah dengar dari beberapa tokoh nasional gitu ya, kalau kita mau mengembangkan negara ya memang harus mengembangkan SDM-nya gitu. Sebenarnya sih saya lihat banyak SDM Indonesia yang pintar-pintar Pak ya, mampu-mampu. Hanya saja ketika mereka disekolahkan ke luar negeri, mereka pintar cari pengalaman di luar, mereka tidak mau kembali gitu Pak, malah digunakan oleh negara-negara luar gitu ya. Lepas dari berbagai macam kondisi lah di Indonesia, bagaimana pemerintah membuat program-program atau memberikan dukungan kepada mereka gitu Pak. Saya lihat sih salah satu pilar dalam hal ini adalah SDM merupakan satu hal yang sangat penting Pak gitu. Jadi bagaimana peran SDM ini begitu vital untuk mengembangkan apa namanya ya kemajuan untuk Right. Indonesia gitu. Emang nggak bisa bohong ya itu. Terakhir Pak, kalau dari saya, selain dari pertanyaan yang nggak sempat saya tanyakan tapi Bapak ingin jelaskan, silakan dijawab. Tapi kalau kita bisa trace back Pak, kita ulang dari awal. Gede Udi di Lovina yang harusnya bisa jadi tour guide, tapi ternyata terjebak di akuntansi dan cinta sampai sekarang. Anything you would do differently? Ya. Anything? Saya oke, kalau saya boleh cerita sedikit Oke, Pak ya. sure. Mungkin tadi depan ada sedikit yang kurang mungkin saya sharing gitu ya. Ya, saya mungkin tidak berhasil menjadi tour guide pariwisata, tapi ya saya berusaha untuk berhasil menjadi tour guide pajak Indonesia, Pak. Gitu dari sisi sudut pandang praktisi gitu ya, yang bisa memberikan kontribusi terhadap organisasi profesi saya, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia yang luar biasa. Salah satu asosiasi terbesar saat ini dari asosiasi perpajakan yang ada di Indonesia gitu Pak ya. Dan juga memberikan kontribusi gitu Pak, manfaat kepada ya siapapun yang memang apa namanya bisa saya menjadi bagian berkontribusi di situ, baik itu karena kebetulan juga saya sebagai pembicara, pengajar juga gitu ya Pak ya di berbagai institusi. Saya suka ngajar juga Pak. Kadang saya bukan dosen tetap tapi beberapa kali dan sering kali saya diundang untuk memberikan apa namanya materi di beberapa perguruan tinggi gitu ya. Saya suka ngajar dan ya saat ini saya buka kantor juga JP Consulting, ada misi sosialnya juga Pak. Karena seperti yang sebutkan Pak Nanda tadi bahwa saya terlahir di desa yang kecil kemudian dipertemukan oleh
dipertemukan dengan orang yang kemudian membantu saya untuk mengenyam pendidikan gitu ya sampai saat ini gitu Pak ya. Jadi saya lihat ada pertolongan di situ dan saya ingin mengembalikan itu, ingin memberikan manfaat untuk orang, mengajak siapapun gitu Pak ya, yang punya visi dan value yang sama untuk sama-sama berkembang, bertumbuh gitu. Jadi sering saya berbagi untuk junior-junior saya gitu Pak ya. Ketika saya ngajar, setiap orang punya passion, punya tujuan, keinginan gitu. Jadi buat junior-junior saya khususnya teman-teman yang masih di mengenyam pendidikan S1 misalnya diploma gitu ya, kita bisa mulai memapping, memetakan mau kemana, mau ke profesi apa, mau ke pekerjaan mana yang akan kita tekuni gitu. Jadi mulai dipetakan gitu Pak. Kalau kita sudah menentukan kita tertarik di industri tertentu, misalnya di industri profesi konsultan gitu misalnya, ya kita sebisa mungkin tekuni dari awal gitu. Ya, jadi kita tekuni dari awal dan saya yakin kalau kita bisa fokus dari awal, apa namanya, ya chance opportunity-nya untuk kita bisa lebih cepat growth di situ akan lebih besar sih Pak menurut saya gitu. Ya. Then you are living the example already Pak. Ya semoga sih bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman dan junior yang lain ya. Kalau sebagai penutup ya Pak ya. Ya, ada lagi Pak? Yang terakhir Pak Ya. berkaitan dengan perpajakan ya. Silakan. Ya seperti yang tadi saya sampaikan di awal, seiring perubahan aturan yang terus berubah, kemudian transformasi perpajakan digital yang terus dilakukan oleh pemerintah, ya kita sebagai wajib pajak, baik kita sebagai business owner, baik kita sebagai profesional, baik kita sebagai apapun pekerjaannya gitu Pak ya, suka tidak suka, kita akan selalu akan bersentuhan dengan perpajakan. Dengan perubahan yang ada saat ini ya kita dituntut untuk suka tidak suka mau menyesuaikan diri, beradaptasi dengan perubahan yang ada. Karena kalau kita tidak berubah, seiring waktu, menunggu waktu ini akan menjadi bom waktu, akan menjadi beban untuk kita, khususnya business owner. Sehingga penting rasanya untuk kita memahami perubahan-perubahan yang ada, baik secara regulasi ataupun transformasi-transformasi yang sudah dilakukan pemerintah, sehingga kita bisa memanajemen dan juga memitigasi kemungkinan risiko-risiko yang terjadi ke depannya. Keren. Gitu Pak. Saya Kira itu Pak. I Nanda. cannot wait. Thank you so much. Thank you Pak Udi. I cannot wait satu hari itu kita lapor SPT cuman klik, hai Ananda, hai gede, Anda Yes. tinggal bayar pajak segini. Setuju atau tidak? Begitu Yes. saya klik yes, Anda sudah membantu berapa orang di sini. Ya. Tax. Saya lihat will be Edian akan another seperti fund. itu sih mungkin Pak ya. Karena datanya akan masuk, tinggal kita confirm ini benar, tinggal klik oke, data masuk, pajaknya dihitung, kita pay and submit. That's Gitu, it. Pak. That's it. Thank you Pak Ya. Gede. Thank you so much. Ananda, thank Sip. you Keren. undangannya. Terima Ya. kasih banyak Pak. Oh my god. This should be on everyone. Thank you Pak. Tos.